Xiaobai begitu awal. Kenapa semuanya rumput? Aku hanya di sana. Berjemur di rumput. Kau terlihat seperti tidur di rumput. Apakah Anda ingin sarapan bersama? Tidak, aku tidak lapar. Siapa yang akan memasak untukmu sekarang? Makan juga. Untuk. Terima kasih, itu mengganggu. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak apa-apa. Guru itu. Ayo pergi. Ayo makan sarapan. Tidak ada. Apalagi yang Anda inginkan? Tidak, kau makan ini di pagi hari. Aku makan ini setiap hari. Kau terlalu membutuhkan seseorang untuk menjagamu. Aku akan membuat sarapan. Karena Anda ingin makan nasi, tentu saja, itu dimulai dengan sarapan. Aku lebih suka sarapan. Bukan aku. Sangat bagus. Ini sudah banyak yang bisa dimakan. Tapi itu cukup kaya. Tunggu sebentar. Ada juga tautan yang paling penting. Kalori rendah lemak. Dan nilai tinggi. Guru mencicipi. Jus yang Anda ambil bergizi dan sehat. Terlihat bagus. Kau juga baik. Tapi sandwich terlalu panas. Kopi dapat menghambat penyerapan zat besi oleh tubuh. Jadi ini tidak cocok untuk sarapan. Tapi makan pancake berminyak di pagi hari. Kalori Anda tidak kecil. Bubur millet dengan banyak karbohidrat. Telur. Protein berkualitas tinggi. Sangat sopan untuk makan nasi. Suplemen vitamin yang cukup. Ini adalah sarapan bergizi. Waktu terbatas. Ini memang dokter. Tapi milikku tidak buruk. Nutrisi dan sehat. Guru. Sebenarnya aku sudah makan roti. Jadi Anda masih sendiri. Makan sendiri. Dr. Su. Anda bisa makan dengan cepat. Setelah makan, saya kembali ke setiap rumah untuk menemukan ibu saya. Lihat aku. Apakah Anda ingin menerima saya untuk waktu yang lama? Aku akan membuatkan sarapan setiap hari. Makan malam teh sore 24 jam untuk Anda. Apartemen ahli memiliki aturan untuk bukan suami dan istri. Pria dan wanita tidak bisa hidup bersama. Cepat makan. Setelah makan kembali, kau baik-baik saja. Baru saja shift malam. Dan kau. Jangan bekerja, cepat makan. Guru, tanganku tiba-tiba sakit. Saya tidak bisa mengemudi dan tidak punya uang cadangan. Guru. Kau membawaku ke rumah sakit. Tidak ada. Tunggu sebentar. Saya bisa memeriksamu sekarang. Tidak perlu repot-repot, ahli bedah jantung. Luka saya hanya luka luar. Jadi, perlakuan istimewa seperti ini, kamu masih tidak mau saya bantu melihatnya. Sakit. Kalian berdua perlahan-lahan periksa saya sudah kenyang. Guru. Sakit, tidak perlu kamu. North Yuexiang Lake. Apakah namanya sangat keren? Lihat di dalam sini, ini. Ini adalah duplex besar, lebar dan cantik. Saya sudah memikirkan, setelah pindah ke sini, kalian berdua tinggal di lantai atas. Saya dan ayahmu tinggal di lantai bawah, jadi kalian punya ruangan kecil sendiri. Kami tidak mengganggu kalian. Harus menyisakan satu kamar untuk bayi. Nanti kalian punya 2 anak, 1 laki-laki 1 perempuan. Membentuk kata baik. Kalau begitu kamar tidur tidak cukup, harus cari rumah yang lebih besar. Benar, benar, Lihat, benar. bukan ayah ibu. Apalagi duplex besar. Lantai atas lantai bawah.
Bukan sudah sepakat setelah kita menikah. Ini adalah rumah pernikahan kita, anak ini. Bicara apa sih? Menikah tentu harus menggunakan barang baru. Kalau tidak, bagaimana bisa disebut pengantin baru? Benar kan, Lilei? Ya, Ibu benar. Benar Ibu, duples 4 kamar ini. Kita beli pakai apa? Kami sudah memikirkan, kamu jual rumahmu. Kami jual rumah kami, 2 jadi 1. Menjadi duples besar 4 kamar. Jual rumah. Ya, Kalian mau jual rumah ayahku ini? benar? Bukan, rencana sebelumnya bukan seperti ini. Bukan katanya, kakak kedua dan orang tua saya. Mereka pindah keluar, lalu saya bisa menikah dengan Bei di sini. Ya, kakak kedua dan orang tuamu. Sekarang pindah keluar, tapi di sertifikat properti. Mereka tidak pindah keluar. Kalau nanti kamu dan Bei punya anak dan membesarkan anak, kakak kedua akan mengusir kalian. Lalu bagaimana dengan Bei kami? Benar, rumah ini harus milikmu dan Bei, seperti ini. Baru kami bisa benar-benar tenang. Orang tua Zhenlei. Tapi hanya ada 1 rumah, kalau rumah dijual mereka tinggal di mana? Kakak pertama Zhenlei tinggalnya luas. Kakak kedua juga mampu, perlu kamu khawatirkan. Benarkan Lei? Ini Ibu. Nama di sertifikat properti adalah ayah dan kakak pertamaku. Kalau mereka tidak setuju, tidak bisa dijual. Ya, ini kamu tidak perlu khawatir. Saya sudah memikirkan caranya. Awan jahat barat laut. Es dan petir di belakang. Saya baru saja mencuci sprei. Hari ini bukan hari yang baik. Es dan petir di belakang. Kita cari rumah dulu. Tanda tangani kontrak, bayar uang muka. Kalau ayah dan kakak kedua tidak setuju, nanti harus bayar 3 kali lipat uang kompensasi. Lagi pula, hati ayah ada padamu. Rumah ini memang untukmu. Tapi sifat kakak kedua saya. Justru karena kakak keduamu susah diatur, makanya kita harus memaksakan keadaan. Nanti biarkan ayahmu yang bicara dengannya. Omong kosong. Bei. Lalu rumah kita ini, bagaimana cara menjualnya? Sudah saya cari pembelinya. Asal kamu setuju, saya langsung suruh mereka lihat rumah. Harga dikit aja, pasti cepat laku. Oke. Nanti kalau ada yang mau beli, saya akan minta ayah saya urus balik nama. Mantap. Kenapa kamu makan duluan, nggak nunggu Su Qingfeng? Nggak usah nunggu dia, kita berdua aja makan. Nggak usah nunggu dia, maksudnya gimana? Setiap hari kalian berdua kan? Kami berdua. Cuma teman sekantor biasa, kalau ketemu ya, makan bareng aja, nggak perlu sengaja nungguin. Berantem ya? Banyak bacot, Jangan-jangan udah putus. bisa nggak sih makan dengan tenang? Teman sekantor biasa. Kayak Su Qingfeng itu, yang hambar gitu. Paling cocok buat teman sekantor. Jangan makan daging banyak-banyak, makan ikan ayo. Qiao Yanyuan kena endocardial fusion defect. Itu kelainan bawaan pada perkembangan jantung. Prinsipnya, semakin cepat dioperasi semakin baik. Sangat mungkin sekali operasi langsung sembuh total. Tapi semua operasi ada risikonya, apalagi anaknya masih kecil. Ada kemungkinan terjadi kecelakaan, ini surat persetujuan operasi. Kami rencanakan 2 hari lagi operasi, silakan lihat. Dokter, saya yang tanda tangan, asal bisa menyelamatkan anak saya. Saya rela menanggung semua konsekuensinya. Sebaiknya kasus ini juga diberitahu ke ayah anaknya, agar kalian siap mental. Ayahnya nggak mau mengobati. Suatu hari pergi dan nggak pernah kembali. Saya jual rumah di kampung baru bisa bayar biaya operasi. Dokter, asal bisa menyelamatkan anak saya. Berapapun biayanya saya rela. Tenang, saya pasti akan.
berusaha sekuat tenaga menyembuhkan Yuan Yuan. Dokter, saya serahkan padamu. Hari ini mengundang teman-teman media. Atas permintaan dokter bedah Su King Feng. Dia minta proses operasi ini dipublikasikan. Dan setelah operasi, kepada teman-teman media, dia akan menyampaikan kesan pribadinya. Mohon, Dokter Su akan memberikan kesan apa? Kami juga tidak tahu. Dia minta harus setelah operasi, baru bisa memberitahu. Operasi untuk pasien tetralogi of Fallot bawaan. Meskipun sangat sulit, tapi tenang saja. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Untuk pasien penyakit jantung bawaan, operasi kami sebagian besar menggunakan sirkulasi ekstrakorporeal. Jantung dihentikan dan diisolasi. Dalam sirkulasi ekstrakorporeal, dilakukan operasi intrakardiak langsung. Karena jantung bayi terlalu kecil, medan operasi sulit diekspos, apalagi jaringan otot jantungnya belum sepenuhnya berkembang matang. Kalau gerakan operasi kami terlalu kasar, atau ada kesalahan kecil, sangat mudah menyebabkan cedera jaringan. Jadi setiap sayatan kami, semuanya berkaitan dengan masa depan pasien kecil. Ayo, nak, ayo. Ibu menyemangatimu. Pasti bisa sukses, ayo. Ayah kenapa sendirian bermain di sana? Kak, setiap kali aku datang, aku melihat ayah sendirian di sini, sebenarnya hatiku cukup sedih. Jadi aku ingin orang tua pindah ke tempatku, setidaknya lebih ramai. Kamu sebenarnya tinggal di rumah teman. Kalau membawa mereka, tidak nyaman kan? Lumayanlah, Wang Chan adalah teman baikku. Dia tahu kondisi keluarga kami. Aku akan berbicara dengannya, lalu membayar sewa. Dengan harga pasar, seharusnya tidak ada masalah. Bagaimana kalau orang tua tinggal di tempatku? Aku tidak sibuk seperti kamu. Aku bisa merawat mereka. Apa kakak ipar setuju? Aku akan tanya dulu pendapat orang tua. Lalu bicara dengan Si Jun. Kalau begitu, terima kasih ya. Ayo. Kami datang menjengukmu. Baik-baik. Kamu main apa? Kelihatannya asyik. Ibu mana? Jat Eng, NAK. Yuking baru saja terbang dari Shanghai. Begitu turun pesawat, langsung mengajakku menjenguk kalian. Lihat, dia membawa banyak oleh-oleh. Semua makanan kesukaanmu. Ibu Yuking. Dua putriku yang manis datang. Malam ini makan di rumah. Ibu sudah beli daging, nanti dimasak daging merah. Lalu masak beberapa masakan kesukaanmu. Ya, Ibu. Lingkungan kompleks ini bagus. Tapi menurutku, agak jauh dari kota. Terlalu jauh, setiap kali ke sini suhunya 2 derajat lebih rendah dari kota. Jadi aku dan Yuking berdiskusi. Bagaimana kalau kalian pindah ke tempatku? Kedua Yun, itu bagus. Rumahnya dekat kemana-mana. Naik bus beberapa perhentian saja. Ya. kalau begitu, masalah ini sudah kamu bicarakan dengan Chen Si-jun. Selama kalian mau tinggal, Si Jun pasti setuju. Lagi pula dia jarang di rumah. Tidak akan mengganggu apa-apa. Chen juga jarang pulang, dia bisa menemani kalian. Aku sangat rindu Chen. Dia selalu merindukan kakek nenek. Ayah jangan ragu lagi. Bagaimana kalau kita pindah saja? Pindah kemana? Doyun, tunggu beberapa hari. Aku akan membereskan barang-barang, lalu kita pindah. Jangan tunggu beberapa hari ini ikut aku pulang. Ayo pindah, aku bantu membereskan barang, hari ini. Ayo, pulang dan membereskan barang. Baik-baik, pulang saja. Hari ini pindah ya. Oh iya kak, aku sebentar lagi harus kembali ke kantor, tidak ikut pulang. Si Jun, hari ini aku dan Yuking menjenguk orang tua kita. Mereka tidak betah di Paachok City. Aku membawa mereka tinggal di rumah. Kamu pulang kerja nanti beli sesuatu untuk menyambut mereka. Bawa mereka pulang. Tinggal. Ayo cepat-cepat sana.
Chen Zaijian Jangan Teras-terasan bermalas-malasan di sofa. Kamu harus bangun dan bergerak sedikit. Sudah cukup ya, tidak bisa lagi. Lihat badanmu ini seperti apa. Sudah besar masih main game. Kalau tidak baca buku nanti tidak bisa baca ya. Kamu ngapain? Kataku pakaianmu lebih banyak dari anak perempuanku. Pria cukup punya beberapa baju saja. Orang dulu bilang, perut berisi buku, aura jadi bersinar. Bakpao ada dagingnya, bukan di lipatannya. Lihatlah. Chen Sijun. Ayah ibu masuklah. Baik, aku sendiri, tidak usah. Pinggangku terkilir, aku yang urus. Kenapa kalian datang ke sini? Duoyun, Sijun ini bagaimana? Ini semua teman kerjaku. Aku yang mengumpulkan mereka untuk rapat di rumah. Jangan diam saja, cepat sapa. Selamat kakak, halo paman bibi, baik-baik. Ayah ibu silakan duduk dulu. Cepat geser, duduk. Baik. Sijun pelan-pelan. Hati-hati tidak mengganggu kalian kan? Tidak apa-apa, silakan duduk dulu. Sijun kemarilah. Silakan duduk dulu. Siapkan air dan potong buah. Kenapa bawa koper untuk rapat? Begini, ini karena target kerja banyak piutang macet. Perusahaan mendesak, aku bilang begitu. Semua ikut aku pulang, setengah bulan ke depan. Tinggal di sini, kalau target tidak selesai jangan pulang. Tinggal di rumah kita, kamu gila ya? Banyak orang begini tinggal di mana? Mengapa harus tinggal? Bukan ini Duoyun, ini sangat normal sayang. Normal. Kamu pikir dulu waktu Paku memulai bisnis. 18 orang tinggal dalam satu kamar. Makan, minum, tidur semua bersama. Begitu karyawan merasa kamu peduli pada mereka, ini namanya. Baiklah. Ini namanya kekompakan tim. Chen Sijun, aku pasti dukung karirmu, tapi kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Aku jemput orang tua, sekarang begini bagaimana? Suruh mereka pergi. Bukan Duoyun, kalau kamu bilang begitu aku harus bicara sama kamu. Kamu mau ajak orang tua tinggal di sini, kenapa tidak bilang dulu? Kalau kamu bilang, aku tidak akan mengatur seperti ini. Mas, aku sudah kirim pesan. Kirim ya. Kamu. Aku sibuk sekali. Aku sama sekali tidak lihat. Sudah. Sekarang bagaimana? Ini masalahnya sayang. Kamu mungkin harus dukung aku. Kamu pikir sekarang kerja belum mulai, target belum selesai sudah suruh pergi. Ini namanya pagi berangkat sore sampai. Tidak mengubah keputusan secepat itu kan? Bagaimana dengan kredibilitas saya ya kan? Dan kalau sampai ku tahu dia sedang marah-marah sekarang. Saya juga masih kesal. Sayang, aku mohon, bisa tolong bantu aku membujuk mama. Kamu mau ambil sesuatu ya? Manajer Chen menyuruhku tidur di sofa. Baiklah, ayo. Baik, ayo. Duduk sini. Ayo duduk sini.
Paman dan bibi manajer Chen menyuruhku tidur di balkon. Baik. Duduk di sini dulu. Manajer Chen menyuruhmu tidur di meja makan. Paman Anda lucu sekali. Saya tidur di kamar tamu. Kita seharusnya tidak datang, sama sekali tidak ada tempat untuk kita. Doyun tidak tahu, mungkin kebetulan. Sama dengan acara perusahaan mereka. Tunggu Doyun keluar, lihat apa katanya. Muka saya sudah habis. Dokter Su, bagaimana anak saya? Tenang, operasinya sangat sukses. Terima kasih banyak Dokter Su. Terima kasih telah menyelamatkan Yuan Ini Yuan. tugas saya. Mama sangat bangga Operasi padamu. Yuan Yuan berhasil, saya juga senang. Yuan Yuan di ICU observasi 2 hari tidak ada masalah. Bisa pindah ke kamar biasa kalau lancar. 2 minggu bisa pulang. Baik, terima kasih. Keluarga silakan ikut saya urus administrasi. Baik. Sudah 7 jam belum istirahat. Saya masih ada yang mau bilang ke wartawan. Biasanya menghindari mereka, kenapa hari ini? Hari ini beda, hanya setelah bertemu wartawan. Operasi ini baru benar-benar selesai. Teman-teman media semua, halo. Saya dokter bedah anak dengan penyakit jantung bawaan. Kiao Yanyuan operasi hari ini sangat sukses. Anakku hebat. Sukses, sukses, sukses. Anakku hebat. Mama bangga padamu, nak. Saya yakin anak ini bisa tumbuh bahagia, seperti anak sehat lainnya. Tapi saya juga ingin bilang, jantungnya yang cacat bisa saya perbaiki. Tapi saya juga berharap hidupnya tidak cacat. Saya harap ayah Kiao Yanyuan bisa kembali ke sisi putrinya. Sebagai anak yang tumbuh di keluarga single parent, saya sangat mengerti kerinduan anak akan ayah dalam proses tumbuh kembang. Saya tebak Anda memberi nama anak Yuan Yuan. Berita panas maknanya seharusnya keluarga yang utuh. Jadi saya harap Anda bisa memberi anak keluarga yang utuh. Di sisi putri Anda. Nak. Mama tahu. Kamu ingin ayahmu kembali ke sisimu. Tapi si brengsek itu, dia bukan ayah yang baik. Kamu tahu. Terima kasih semua, terima kasih. Wartawan sekarang keluarga pasien. Bisa diwawancarai. Teman-teman media silakan. King Feng, kenapa kamu? Itu Zhijun Doyun. Kedepannya urusan rumah tangga. Saling berdiskusi ya. Ngomong yang nggak penting. Kami nggak mau bikin repot anak perempuan kami. Liu Shuki, ayo pergi. ITU Loguan. Ngomong apa sih, ayo pergi. Diskusi dulu baru pergi. Ayo pergi, cari cara lain. Itu mama papa. Papa? Nasihatin juga, ayo, aku sama mama nggak mungkin tidur di sini, bilang pergi ya pergi. Itu, kamu bilang, kasih kunci mobilnya ke aku. Bukan papa mama. Maaf banget ya. Kamu ini. Papa, biar aku aja. Nggak perlu, biar aku aja. Mama, papa. Aku nggak nyangka bakal kayak gini. Aku janji 2 minggu lagi, pasti jemput kalian. Doyun, papa tadi ngomong, kamu jangan dipikirin. Kebetulan aja nih. Kata pepatah, yang punya bukan yang pinjam. Tetap harus ngandelin anak laki-laki. Menantu nggak bisa diandelin. Papa, kamu ngomong gini. Hatiku jadi lebih sedih. Nggak ngomong lagi, nggak ngomong apa-apa lagi. Papa ada tempat, pulang. Ayo pergi.
Manajer Chen, rumah kalian bagus banget ya. Akhirnya tahu, apa itu orang sukses. Udah deh kamu. Aku ini masih jauh dari orang sukses. Anda terlalu merendah. Di tempat kami juga banyak yang kerja di Beijing. Yang bisa dapat 1-2 juta. Ada juga. Tapi bisa di Beijing. Beli rumah, beli mobil. Itu langka banget. Kalau bisa dapat KTP Beijing, itu pasti. Elitnya elit ya beneran. Semuanya denger ya, kerja keras. Asal mau berusaha. Rumah, uang, mobil, nggak bakal kurang bagus. Kedepannya kita ikut manajer Chen. Semangat. Aku harus bilang, kamu udah lama di sini, harusnya panggil bos. Tahu nggak? Aku nggak mau panggil bos. Terus mau panggil apa? Aku mau panggil kakak. Kakak Si Jun. Makan yuk. Ke gym yuk. Masih latihan nggak capek ya? Aku udah nggak kuat. Gimana nggak mau pergi? Aku mau terima telepon, kalian duluan aja. Oke, tunggu di sana ya. Halo Siashang, ada apa? Kakak Yuking ada info penting. Orang tua Li Bei udah bergerak. Kak, kamu sama Om Guan, udah diskusi gimana? Rumah kalian mau disewa atau dijual? Aku ini cari kamu buat minta tolong. Kakak terlalu baik, apa katanya? Dulu rumah ini aku beli dari perusahaan kalian. Aku cuma mau tahu, apa kalian bisa cek kapan aja kalau ada yang mau jual rumahku, apa bisa bantu awasin? Cuma hal kecil ini, kakak aku bilang ya. Sistem agen ini, semua informasinya saling terhubung. Selama rumah kalian muncul dimanapun. Di sini aku bisa melihatnya. Tenang saja, rumahmu pasti aku awasi dengan baik. Terima kasih banyak. Guan Zhenlei. Rumahku ini bagus kan? Lihat lagi ruang tamunya. Aku kasih tahu, renovasinya dirawat dengan sangat baik. Pencahayaannya, luar biasa kan? Benar-benar harga yang sesuai dengan kualitas. Aku kasih tahu lokasinya, itu lokasi emas, benarkan. Sebentar lagi ada beberapa orang yang mau datang melihat, benarkan. Kami karena anak kami mau menikah. Melihat rumah baru, kalau tidak mana ada harga semurah ini. Benar-benar benar. Ayah ibu. Siapa yang mau jual rumahku? Zhenlei, mereka kenapa datang? Ada apa sih? Datang sini. Kalau bukan Yuking yang telepon kita masih gelap. Kamu mau apa sih? Ibu aku. Dulu kita kosongkan rumah ini untuk pernikahanmu. Kamu tidak berdiskusi dengan kami, langsung ajak mertua tinggal. Sekarang kamu diam-diam mau jual rumah, kamu masih ada rasa hormat. Sama kita orang tua. Mertua-mertua, bicara baik-baik dong. Ini kan masih ada orang luar. Benarkan Lao Guan. Dulu kamu kasih rumah untuk pernikahan anak. Semua keluarga ada di sini, kamu sebagai kepala keluarga. Kamu tidak boleh ingkar janji. Kamu sekarang ikut campur, ini kan cuma bikin anak tidak bisa lancarkan acara bahagia. Bikin keluarga kita kacau balau. Mertua, jangan main licik. Ini rumahku, kapan aku suruh kamu jual? Kalian sekarang Kilyar, bukan tunggu dulu. Aku bilang rumah ini, keluarga kalian belum diskusi sudah mau jual. Ini kira layuan kan, kalian yang kira layuan, ada APAC. Sekarang aku kasih tahu sekali lagi, ini rumah aku pemiliknya. Aku tidak jual, sekarang keluar. Maaf ya, maaf kakak, pergi dulu. Nanti telepon, nanti hubungi lagi ya, maaf. Jangan marah ayah. Kalian, bikin kita keluar rumah. Mainin kita, sekarang mau diam-diam jual rumah. Mainin kita lagi, kalian benci sama keluarga Lao Guan. Apa maksudnya? Mertua, tetap kata itu. Semua untuk anak. Kalau tidak tanya anakmu Lei. Kasih tahu orang tuamu, kita kan bermaksud baik. Ayah ibu, ini salah paham. Mertua juga baik sama kita, mereka mau jual rumah lama kedua keluarga, lalu beli rumah besar 2 lantai untuk aku dan Bebei. Apa kamu, ayah? Ayah Loguan, ayah duduk dulu. Duduk sini. Ayah? Ayah jangan emosi, kamu baik-baik kan? Ini salahku. Kalau bisa tinggal di rumahku, tidak akan bikin kalian marah. Aku telepon Si Jun. Untung tidak tinggal di rumah kalian, kalau tidak kita jadi orang yang tidak punya rumah. Ini semua ulah anakmu. Si Jun kakak, baju sudah digantung. Baik.
Mertua, apa maksudnya? Apa maksudnya semua ulah anak? Keluarga kami kasih satu rumah untuk menikahkan anak perempuan, keluarga kalian menikahkan anak laki-laki. Juga kasih satu rumah. Siapa rugi siapa untung tidak jelaskan. Keluarga kami rugi besar. Keluarga kami tidak bilang sepatah kata pun, bukan begitu maksudnya. Aku tidak jelaskan dengan jelas. Untuk melancarkan pernikahan ini, kami kasih rumah kami. Sudah dijual? Apa ini belum cukup tulus, Mama Baby? Kalau bicara begitu, tidak ada artinya lagi. Kalau rumah ini mau dijual, harus dapat persetujuan orang tua saya. Kalian diam-diam main belakang. Bagaimana ini? Orang tua saya selalu mengalah. Tapi kalian? Kalau ayah saya sampai ada APA semua tanggung jawab ada pada kalian, Guan Duoyun. Jangan sok baik di sini. Kamu terlihat lemah lembut. Tapi di belakang, kamu selalu main intrik. Di pesta itu, kamu cuma pura-pura saja, sebenarnya tidak pernah berniat mengajak orang tuamu. Tinggal di tempatmu. Begitu kerasnya melarang jual rumah. Sebenarnya untuk orang tuamu atau untuk dirimu sendiri. Kamu tahu sendiri. Kamu terlalu tidak masuk akal. Baiklah, tunggu Yuking pulang dulu. Orang tua Guan tidak becus, anaknya bicara satu, lakukan yang lain. Anak kami Bei jatuh cinta pada anakmu Guan Zhenlei. Benar-benar salah pilih. Benar. Guan Zhenlei. Dulu saat kedua keluarga bertemu, bukankah kami memintamu menjadi menantu keluarga kami? Orang tuamu gengsi. Sampai mati tidak mau, sehingga akhirnya terjadi seperti sekarang. Aku dan ibumu, bagaimanapun juga adalah orang tua. Biarkan kakakmu ini menunjuk hidung dan mengajari kami, kenapa kami harus menerima penghinaan ini. Sudah cukup. Hari ini, kamu harus beri jawaban tegas. Entah kamu ikut kami, aku akan memperlakukanmu seperti anak sendiri. Atau mulai sekarang, kamu putus dengan Bei. Aku. Baiklah, aku mengerti. Aku akan jelaskan pada Bei untukmu. Putus total, jangan bertemu lagi. Ayo, ayah ibu. Zhenlei. Ayah, Sujud pada langit, sujud pada bumi, sujud pada orang tua. Kamu mau sujud pada siapa? Ayah. Kalau aku kehilangan Bei, aku mati. Kita pergi. kita mau pergi kemana? Rumah ini. Aku sudah janji untuk Zhenlei, yaitu untuk Zhenlei. Kita pergi. Ayah, Pergi. ayah. Bangun. Dirut Gao. Kalau ayah kandung Yuan belum muncul juga. Aku harap panti ini bisa sebisanya memberikan keringanan biaya untuknya. Ibu Yuan sangat tidak mudah. Tenang saja. Aku pasti akan berusaha membantu. King Feng. Ibu Yuan, mengingatkanmu pada ibumu. Ibumu memang tidak mudah. Bagaimanapun dia memarahiku, membenciku, aku harus mengerti. Harus menerima. Tidak apa, aku duluan. Ma. Nak, Mama nonton TV. Mama sangat bangga padamu. Nak, kamu hebat. Kamu hebat. Kapan kamu pulang kerja? Perlu Mama datang menjengukmu. Tidak usah, Ma, aku agak lelah. Segera kembali ke apartemen dan tidur. Itu bagus, tapi kau ingat, makan dengan baik. Dan kau harus beristirahat. Ibu tidak mengganggumu.
King Feng salahkan aku. Jika keluarga kita adalah lengkap, keluarga yang sempurna, maka Anda tidak akan bekerja keras. Sangat lelah. Salahkan aku. Soal dekan Gao Yuanyuan. Tolong. Yakinlah, aku akan mencoba. Kau harus kembali dan beristirahat. Ibu Yuking orang tua keluar dari rumah. Kami akan berada di sana sekarang. Jitu. Bagaimana ibu dan ayah sekarang? Jangan bilang kau langsung pulang. Kami akan segera tiba. Oke, aku akan segera tiba. Ayah keluar dari mobil. Di sini, aku akan. Lao Guan kemari ambil barang bawaannya. Aku akan mengambil ini. Ayo. Aku ambil ini. Ayah Lao Guan, Ayah Lao Guan. Ayah Lao Guan, Ayah Lao Guan, kau bangun. Apa yang salah denganmu, Ayah? Lao Guan, ada apa denganmu? Ada apa, Ayah Lao Guan? Jangan menakuti kami. Apa yang terjadi pada ibu dan ayah? Ayah pingsan, lihat ayahmu. Ayah bangun. Bagaimana dengan ayah? 120 hit cepat. Baik. Lao Guan, kau harus. 120? Ada yang pingsan. Baik, kalian cepat. Kemarilah sekarang, jangan khawatir. Ayah Lao Guan. Ayah baik-baik saja. Ayah Lao Guan, Lao Guan. Ada apa dengan Kapten Guan? Ayah saya tiba-tiba pingsan. Ayahku pingsan saat dia keluar dari mobil dan dia jatuh di sini. Aku tidak tahu apa yang terjadi. 101. Dr. Su. Apakah jantung dan serangan pernapasan mencapai 120? Memukul. Bangun. Cepat. Bagaimana dengan perawat, ayahku? Anggota keluarga harap menunggu dengan sabar. Ayah anak itu dalam bahaya? Aku tidak yakin kalian. Jangan menghalangi pintu untuk mencegah penyelamatan. Tunggu sebentar. Salahkan aku jika aku bersikeras. Ayah tidak akan seperti ini, Duoyun. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Tidak menyalahkan Anda. Jangan menangis. Ibu, jangan terlalu khawatir. Kami bertemu Dr. Su di lantai bawah dan melakukan CPR. Penyelamatan datang. Ayah akan baik-baik saja. Jika Anda tidak bertemu Dr. Su,
Aku tidak berani memikirkan ayahmu. Daftar tes Direktur Su keluar. Terima kasih. Bagian ST elevasi. Enzim miokard juga naik ke panggung untuk pencitraan. Paman Guan, kita sudah di rumah sakit. Jangan gugup. Paman Guan, santai saja jam 10. Kami sekarang menduga bahwa Anda adalah infark miokard. Perlu melakukan pemeriksaan angiografi sebelum menentukan pilihan pengobatan. Baik. Dokter Su, aku masih sedikit gugup. Paman Guan, jangan gugup.